Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Tandirura dengan NIM 2203074. Saya dari program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Kampus Tikes Panakukang, angkatan tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat basis data, membuat tabel, dan cara memasukkan data di dalam tabel. Yang pertama, kita sudah memiliki aplikasi exam yang telah terinstall. Di sini aplikasi examku yang terinstall sudah tersimpan di file C. Di sini ada exam, kita klik, kita scroll ke bawah sampai dapat exam control. Kita masuk, kita harus mengaktifkan MySQL dulu untuk menjalankan perintah di command prompt. Kalau MySQL-nya sudah start, kita bisa masuk di pencarian. Setelah itu, kita cari command prompt. Di sini kita akan menjalankan perintah ke MariaDB, yaitu yang pertama kita bisa klik cd spasi enter, cd spasi exam, cd MySQL, cd spasi bin, MySQL, spasi min-u, spasi root, spasi min-p. Kita bisa enter. Di sini kita akan disuruh memasukkan password, tapi password yang dimasukkan itu kita cuma bisa tekan enter saja. Di sini kita akan melihat file yang tersimpan atau basis data yang tersimpan, yaitu kita bisa menjalankan perintah show database, titik koma, enter. Ini adalah database yang tersimpan. Di sini saya mau buat database dengan perintah create database Angela Tandirura, titik koma, enter. Di sini untuk melihat database yang tadi kita buat, kita bisa menjalankan perintah dengan show database, titik koma, enter. Perintah yang tadi, database yang tadi dibuat sudah muncul di sini. Habis itu, kita akan membuat tabel. Yang pertama itu kita memasukkan use, nama database yang tadi, habis itu kita bisa tekan titik koma, kita enter. Habis itu kita akan membuat tabel dengan nama tabel itu identitas pasien. Jadi yang pertama itu kita tulis perintah create tabel identitas pasien. Kita bisa spasi buka kurung. Create tabel identitas pasien, buka kurung, enter. Di sini kita bisa masukkan apa saja yang mau kita masukkan di dalam tabel. Yang saya masukkan yang pertama adalah no-rm, spasi varchar, buka kurung. Nah, varchar itu dimana kita mengukur panjang tabel. Jadi kalau misalnya kita mau memasukkan varcharnya 20 di nomor rm, itu nanti akan, kalau kita menginput nomor RM lebih dari 20, itu sudah tidak akan bisa terinput lagi. Karena batasnya cuma bisa sampai 20. Baru pakai koma. Kalau misalnya ada yang lagi mau dimasukkan di bawah, kita harus pakai koma. Jadi kita enter, baru nama, varchar, enter lagi, tempat lahir, tanggal lahir,
jenis kelamin, alamat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, agama, status, nomor HP, pendidikan terakhir, pekerjaan, cara membayar, cara pembayaran, nomor BPJS, NIK, golongan darah, nama ayah, nama ibu, nama wali jika ada, nomor HP wali, habis itu diagnosa masuk, poli tujuan, bukan kecelakaan, riwayat TB.
Kita di sini tidak usah lagi pakai koma karena ini yang terakhir. Jadi nanti kita bisa tekan enter saja, baru kita balas kurung, kita pakai titik koma, baru kita enter. Di sini kita harus mau menunjukkan tabelnya ya. Jadi kita bisa duluan memasukkan show tables. Baru kita titik koma. Ini nama tabel identitas pasien. Jadi kalau kita mau lihat lagi tabelnya, kita bisa menuliskan perintah describe identitas pasien. Jadi describe dulu, baru nama tabel tadi yang contohnya saya punya identitas pasien. Baru kita tekan titik koma. Baru kita enter. Ini adalah file yang tadi kita buat untuk memasukkan di dalam tabel. Habis itu untuk yang membuat primary key-nya, kita bisa menggunakan perintah alter table identitas pasien add. Kita harus pakai ID, baru kita tulis lagi judul tabel tak. Baru kita call enter spasi int primary key auto underscore increment. Dengan perintah alter table identitas pasien add ID identitas pasien int primary key auto increment titik koma. Habis itu kalau sudah begini kita harus masukkan lagi DSC untuk melihat tabel primary key-nya. DSC ident baru kita titik koma, baru kita ini tabel primary key-nya auto increment-nya. Ini adalah tabelnya. Dan bagaimana sih caranya kita mau masukkan data-data ke dalam tabel ini? Itu yang caranya yang pertama yaitu kita bisa tekan perintah insert. Dengan perintah insert into identitas. Identitas pasien values. Di sini adalah perintah untuk memasukkan data-data pasien yang mau kita masukkan ke dalam tabel tersebut. Di sini untuk kita mau memasukkan data pasien ke dalam tabel, kita menuliskan dulu data-datanya di sini dengan perintah insert into identitas pasien values. Baru buka kurung, kita bisa tekan titik koma atas, koma. Terus kita masukkan nomor rekam medisnya, contohnya 000001. Baru kita koma atas lagi, koma bawah, baru koma atas lagi. Baru kita masukkan namanya, contohnya Friska. Baru kita koma atas, koma bawah, baru koma atas. Jadi untuk masuk ke selanjutnya, untuk memasukkan data selanjutnya itu kita harus koma atas, koma bawah, dan koma atas lagi untuk selanjutnya. Habis itu tempat lahirnya Serui, koma atas. Tanggal lahirnya 01/01/2000. Jenis kelamin. Selamat jalan karir. Provinsi Papua. Hewannya.
sini saya akan memasukkan data-data pasien sesuai tabel yang ada di atas ini dengan urutannya. Kita masukkan nomor HP-nya, contohnya. Pendidikan terakhirnya. Pekerjaannya belum ada. Cara pembayarannya, misalnya BPJS. Nomor BPJS contohnya. Terus NIK-nya lagi, kita masukkan. Golongan darahnya contohnya. Nama ayahnya. Diagnosa masuknya misalnya demam. Tujuan polinya itu kita masukkan poli umum. Habis itu bukan kecelakaan, bukan punya riwayat TB, tidak. Kalau sudah terakhir di sini, kita harus mengecek dulu dari pertama apakah dia sudah genap 27 data atau belum. Saya hitung. Habis itu kita bisa tekan enter. Habis itu kalau kita mau memasukkannya ke dalam tabel, kita bisa tekan select bintang com kita lihat lagi baik-baik, select bintang from identitas pasien ketika ini sudah masuk di dalam tabel. Kita lihat agak berantakan, harus diperkecil biar bisa di sini saya akan menggunakan cara cepat untuk memasukkan 9 pasien tadi dengan kita memasukkan perintah yang pertama tadi, yaitu insert into identitas. Baru kita spasi values. Baru kita spasi lagi, baru kita buka kurung. Baru kita masukkan lagi tadi data-datanya yang ke 9 pasien yang mau kita input ke dalam tabel nanti. Di sini mungkin saya nanti agak percepat sedikit karena lama. Jadi kalau kita sudah menginputnya begini, untuk menambahkannya dengan cara cepat, untuk kita tidak membuat tabel lagi, baru isi lagi dengan buat tabel lagi. Kita kan tadi di atas kita pakai akhiran titik koma, dan di sini kita cuma pakai koma bawah saja, baru kita enter. Di sini kita bisa masukkan lagi kembali apa-apa saja yang tadi mau dimasukkan data-data pasien.
Sudah memasukkan pasien yang keempat, lagi ke pasien kelima. Kita telah memasukkan data pasien yang kelima, sekarang kita masuk di pasien yang keenam. Di sini kita sudah memasukkan data pasien yang 6, sekarang kita masuk ke data pasien yang ke-7. Di sini kita sudah memasukkan pasien yang ke-7 dan sekarang kita masuk ke pasien yang ke-8. Di sini kita telah memasukkan data pasien yang ke-8. Yang berikutnya adalah pasien yang ke-9 dengan medis 0, 0, 9. Ini kita sudah memasukkan data pasien yang ke-8 dan sekarang kita masuk ke pasien yang ke-9 dengan nomor rekam medis 0. Di sini kita akan memasukkan pasien yang terakhir yaitu pasien 10 dengan nomor rekam medis 0, 0, 10. Ini kita sudah menginput pasien yang terakhir yaitu yang 10. Di sini kita tinggal memakai akhiran titik koma. Di situ kita enter.
Habis itu kita untuk memasukkannya ke dalam tabel itu kita bisa menggunakan perintah select bintang from identitas pasien. Baru kita titik koma. Dengan perintah select bintang from identitas pasien, kita bisa melihat tabelnya. Ini ke 10 pasien tadi data-datanya sudah masuk di dalam tabel. Ini agak berantakan, tapi kalau diperkecil jadi. Terus habis itu kita akan membuat tabel yang kedua lagi. Cara membuat tabel yang kedua sama seperti di atas, tapi saya beda tabel lagi dengan nama tabelnya kunjungan pasien. Jadi kita tulis tabel kunjungan pasien. Create tabel kunjungan pasien, kita spasi, kita buka kurung, kita enter. Di situ kita bisa masukkan apa saja yang mau kita akan masukkan di dalam tabel tersebut. Yang pertama di sini saya masukkan nomor rekam medis, varchar, baru 10, koma untuk melanjutkannya lagi. Karena kalau kita sudah pakai koma pasti akan error. Jangan lupa pakai varchar. Nomor SCP, poli tujuan, terus yang terakhir DPJP. Baru kita varchar, kita buka kurung, bisa isi 15 contohnya. Di sini tuh kita tidak usah lagi pakai koma karena ini yang terakhir, jadi kita bisa enter saja, terus kita balas kurung, titik koma, terus kita enter. Di situ, di sini kita bisa masukkan show untuk melihat tabelnya, tabel apa saja, show tabel, terus kita masukkan, kita tekan titik koma, kita enter. Ini tabel di Angela Tandirura itu ada identitas pasien dengan kunjungan pasien. Di sini untuk melihat tabel kunjungan pasien itu kita bisa tekan describe dengan perintah describe kunjungan pasien titik koma kita enter. Tabel yang kita buat sudah ada ini dengan isi-isinya, tapi untuk mengisi data-data pasiennya nanti itu nanti di bawahnya lagi akan kita buat. Di sini kita akan buat untuk yang primary key-nya dulu, yaitu yang pertama dengan perintah alter tabel ide kunjungan pasien, add ID kunjungan pasien, INT,
primary key auto underscore increment. Dengan perintah alter tabel kunjungan pasien, add ID kunjungan pasien INT primary key auto increment, kita akan melihat nanti tabel dengan kita akan masukkan perintah lagi yang dia itu kita singkat saja DSC kunjungan iya. Baru kita titik koma. Kita harus perhatikan baik-baik agar tidak error nanti dalam penulisannya. Ini kita bisa lihat tabel kunjungan INT primary auto increment. Terus kalau kita mau masukkan datanya lagi, kita bisa kembali ke perintah yang pertama yaitu insert. Insert into kunjungan pasien. Baru always spasi buka kurung koma atas. Terus yang kita mau masukkan itu apa? Nomor jenisnya. Contohnya 0, 0, 11. Terus kita jangan lupa pakai koma atas dan koma bawah dan koma atas lagi untuk masuk ke data selanjutnya, yaitu misalnya contohnya tanggal kunjungannya 12 bulan 11 2024 contohnya. Terus itu jam kunjungannya kita masukkan misalnya 08.00. Habis itu nomor antrian misalnya 01 atau DP bayarannya misalnya BPJS. Habis itu nomor SCP-nya kita akan masukkan. Nah, habis itu poli tujuannya misalnya ini pasien mau ke poli bedah. Habis itu, habis sudah poli tujuannya, dokternya siapa? Dokter Irwan. Kita koma atas 2 kali, kita tutup kurung, dan kita titik koma, kita enter. Di sini untuk memasukkan di dalam tabel ya dengan perintah seperti tadi yaitu select bintang kunjungan select bintang from baru kunjungan baru kita titik koma. Dengan perintah select bintang from kunjungan pasien ini akan masuk di dalam tabel. Sini kita ulang karena tadi error. Jadi kita masukkan dulu ke dalam tabel ya, agar kita cek agar tidak error lagi kayak tadi. Sudah ada 6 data pasien yang tersebut, kita kurang 4 lagi, kita akan memasukkan kunjungan pasien lagi. Dengan perintah insert into kunjungan pasien, terus kita bisa tekan enter.
Kita masukkan lagi dulu ke dalam tabel, yaitu dengan perintah select from kunjungan pasien, titik koma. Ini sudah ada 8 pasien, kurang 2 lagi yang harus kita masukkan datanya. Di sini kita bisa pakai perintah insert. Kita bisa tekan enter, habis itu kita masukkan ke dalam tabel lagi, yaitu dengan perintah select bintang from kunjungan pasien, baru kita titik koma. Ini adalah data pasien dalam tabel kunjungan pasien. Terus kita akan buat ini lagi, tabel lagi dengan judul tabel yaitu poli. Jadi di sini kita bisa create tabel. Dengan perintah create tabel kita akan membuat tabel poli. Yang pertama di sini ada nomor rekam medis. Enter. Habis itu tanggal masuk. Diagnosa masuk. Diagnosa utama. Tindakan penunjang. Pemeriksaan penunjang. DPJP. Resep obat. Terus yang terakhir ada poli. Ini kita varchar seperti biasa. Varchar. Baru kita masukkan jumlahnya. Baru di sini kita tidak usah pakai koma karena ini yang terakhir, jadi kita enter saja. Baru kita balas kurung, baru kita titik koma. Terus itu kita langsung dulu untuk melihat tabelnya, ada apa tabel apa saja, yaitu kita show tables, titik koma. Di sini di tabel Angela Tandirura itu ada identitas pasien, kunjungan pasien, dan poli. Kita akan membuat tabel dari tabel poli. Kita akan melihatnya, kita akan masukkan dalam bentuk tabel, yaitu describe poli, titik koma, enter. Tabel yang tadi kita buat sudah ada. Di sini kita akan masukkan di primary key, tabel primary key, yaitu kita bisa alter tabel,
poly, add, id, poly, int, primary, key, auto, ini sudah ada tabel primary key atau increment, auto increment. Di sini kita akan memasukkannya lagi data-data ke dalam tabel ini. Jadi kita akan membuat datanya lagi dulu, yaitu insert into poly values. Buka kurung, koma atas. Baru kita masukkan nomor rekam medisnya. Contohnya, habis itu tanggal masuknya, contohnya tanggal 13 bulan 4 2024. Diagnosa masuknya misalnya SIM. Contohnya, terus diagnosa utamanya vertigo. Tindakan penunjangnya pemeriksaan penunjangnya kita masukkan, saya di sini masukkan tidak DPJP-nya itu resep obatnya, contohnya obat Botox, polinya umum. Terus kita masukkan ke dalam tabel yaitu select, home, poly, sudah ada. Di sini tabel data yang tadi baru. Nah, di sini kita akan menginput lagi 9. Itu insert into poly always. Kita enter. Kita masukkan lagi ke dalam tabel yaitu set yang paling bintang from poly di koma enter. Sini sudah ada 4 data pasien yang terinput. Sini kita akan input anan lagi. Kita akan masukkan perintah yang pertama untuk memasukkan data yaitu insert into poly
kita koma dulu, habis itu kita masukkan dulu ke dalam tabel, yaitu select, poly, koma, enter. Ini sudah ada 8 data yang terinput, dimasukkan di dalam tabel. Kita akan masukkan 2 lagi yang terakhir dengan data. Kita masukkan lagi nomor rekam medis. Di sini ini yang terakhir, jadi kita pakai titik koma, kita enter, terus kita masukkan lagi ke dalam tabel, yaitu dengan perintah select, bintang, from, poly, titik koma, enter. Mungkin itu saja dari saya, cara membuat tabel, cara mengisinya ke dalam tabel, dan cara membuat database. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.